Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amisa Istiqomah dengan NPM 1810142862060007. Di sini video ini dibuat bertujuan untuk menyelesaikan tugas akhir semester, yaitu simulasi rencana pelaksanaan pembelajaran pada mata kuliah MTK kelas tinggi. Assalamualaikum anak-anak, selamat pagi, apa kabarnya? Gimana? Baik, alhamdulillah. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran, ada baiknya kita berdoa. Baik, siapa ketua kelas? Silakan pimpin doanya. Baik. Amin. Baiklah, sebelum kita mulai pelajaran, Ibu absen dulu ya. Baik. Karantina. Hadir. Corona nih. Hadir. Baik. Pak itu PSBB? Izin? Oh, kenapa? Sakit. Oh, yaudah. Baik. Ibu mau tanya sama kalian, apa manfaatnya kita berdoa sebelum belajar? Ada yang tahu? Karantina? Corona nih? Ya, manfaat kita berdoa sebelum belajar guna untuk mempermudah kita. Semoga apa yang kita pelajari itu dapat bermanfaat bagi kita. Semoga apa yang kita pelajari itu benar-benar masuk dan dapat kita cerna dengan baik. Itulah fungsinya doa. Sebelum belajar diwajibkan untuk berdoa agar apa yang kita pelajari itu tidak sia-sia. Dan berdoa juga memberikan kita rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita rahmat, kesehatan, sehingga kita dapat berkumpul di sekolah ini untuk menuntut ilmu lagi. Jadi gitu. Itulah manfaat dari doa. Jadi harus ingat ya, sebelum belajar harus doa. Sebelum kita mulai pelajaran, kita nyanyi Indonesia Raya yuk. Sama-sama. Karantina, yuk dipimpin teman-temannya. 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Tepuk tangan yuk untuk kita semua. Kenapa sebelum kita belajar, Ibu suruh kalian menyanyi lagu kebangsaan Indonesia? Ada yang tahu?
Corona ini? Karantina? Ya, untuk mengingatkan kita kepada para pejuang atau pahlawan yang berjuang demi kemerdekaan Indonesia. Biar kita sebagai calon generasi bangsa yang baru harus tetap semangat untuk belajar. Biar kita tidak dijajah. Iya. Sebelumnya ibu mau tanya, kelas kita bersih atau kotor? Bersih, alhamdulillah. Jadi sebelum kita memulai pelajaran itu juga harus memperhatikan kerapian dan kebersihan kelas biar tercipta kenyamanan di saat proses belajar dan mengajar. Sebelum kita mulai pelajaran, ibu mau menjelaskan tentang tujuan pembelajaran hari ini, yaitu kalian dapat menggali informasi penting dari teks narasi sejarah yang akan ibu sajikan nanti. Jadi kalian harus bisa cari informasi yang ada di dalam teks yang nanti ibu jelaskan ke kalian. Tujuan yang selanjutnya, kalian dapat bisa mengenal proklamator kemerdekaan Indonesia dengan penuh rasa kepedulian. Selanjutnya, kalian bisa dapat mengidentifikasi faktor-faktor penting penyebab penjajahan bangsa Indonesia dan upaya bangsa Indonesia dalam mempertahankan kedaulatannya. Jadi begitu. Corona nih, silahkan bagikan bukunya ke teman-temannya. Sebelumnya ibu mau sebelum kita memulai pelajaran, ibu mau kalian buka halaman 97. Di sana ada pembelajaran ketiga. Nanti ibu taruh di sini ya. Kalian coba baca di bagian proklamator. Ya. 5 menit ya. Ini ibu bantu bacakan. Kita baca sama-sama. Proklamator. Insinyur Soekarno merupakan presiden pertama Republik Indonesia. Pertama dan pahlawan proklamator. Beliau menjadi presiden Republik Indonesia sejak tahun 1945 sampai dengan 1967. Jadi Insinyur Soekarno memimpin Indonesia dan menjadi presiden Republik Indonesia pada tahun 1945 sampai tahun 1967. Lanjut. Insinyur Soekarno dikenal pandai berpidato dan menguasai beberapa bahasa asing sehingga dijuluki sebagai singa podium. Maksudnya singa podium ada yang tahu? Iya, Pak Insinyur Soekarno ini, dia ini pandai berpidato dan pandai berbicara terhadap di depan orang banyak. Jadi dia tuh nggak kaku gitu. Kalian berarti memang cocok sebagai pemimpin. Pemimpin itu harus berani, bertanggung jawab, dan apa lagi? Berani dan bertanggung jawab serta berjiwa pemimpin. Lanjut. Insinyur Soekarno lahir di Surabaya, Jawa Timur pada tanggal 6 Juni 1901. Jenjang pendidikannya dimulai dari Indisky School East di Tulung Agung. Setelah lulus, Soekarno melanjutkan pendidikannya di Aerobase Legion School ELC Mojokerto, Jawa Timur. Hoggensburg School HBS Surabaya dan Technicis Holger School THS sekarang menjadi Institut Teknologi Bandung ITB di Bandung, Jawa Barat dan memperoleh gelar insinyur. Jadi kalian dapat baca di sana.
Itu sudah Ibu bantu tolong baca. Ini teksnya. Halaman selanjutnya kalian bisa baca di sini. Buka buku halaman 100. Di situ ada bacaan tahukah kamu tindakan heroik mendukung proklamasi. Di sini ada teksnya. Peristiwa heroik di Yogyakarta yaitu adalah perebutan kekuasaan yang terjadi pada 26 September 1945. Ya, berarti di Yogyakarta terjadi peristiwa heroik yaitu perebutan kekuasaan yang terjadi pada 26 September 1945. Dan selanjutnya peristiwa heroik di Surabaya, ada yang tahu? Ya, di situ kalian bisa baca peristiwa heroik yang terjadi di Surabaya, yaitu terjadi insiden bendera di Hotel Yamamoto yang terjadi pada tanggal 19 September 1945. Jadi waktu 17 Agustus pasti kita pernah melakukan seperti drama musikali yang dilakukan untuk mengenang peristiwa heroik yang terjadi di Surabaya, yaitu insiden bendera di Hotel Yamamoto. Pada saat itu pada tanggal 19 September 1945 itu Belanda mengibarkan bendera merah putih biru. Di situ masyarakat Indonesia merasa sangat kesal. Jadi kemudian rakyat menyerbu hotel tersebut dan merobek bendera warna biru. Dan disitulah terjadi insiden bendera pada Hotel Yamamoto pada tanggal 19 September 1945 di Surabaya. Jadi itu ya peristiwa heroiknya, harus kalian ingat. Selanjutnya ada peristiwa heroik di Palembang. Nih, Bu kasih di sini. Adanya upacara pengibaran bendera merah putih pada tanggal 8 Oktober 1945. Jadi di sana di Palembang ini terjadi upacara pengibaran bendera merah putih yang terjadi pada tanggal 8 Oktober 1945, dan ini terjadi di Palembang. Selanjutnya ada peristiwa heroik di Makassar. Peristiwanya yaitu Gubernur Samratulangi menyusun pemerintahan pada tanggal 19 Agustus 1945 dan sedangkan para pemuda bergerak untuk merebut gedung-gedung besar seperti gedung-gedung penting seperti stasiun radio. Bagaimana tempat tinggal kita? Ada nggak terjadinya persatuan tersebut? Ada nggak perkumpulan tersebut? Atau misalkan pas waktu malam, ada nggak kalian tuh? Misalkan kalian sudah pulang kan? Udah pulang pas malam pasti berkumpul. Ayah pulang kerja, ibu selesai memasak, kalian pasti ngumpul di ruang tamu dan berbincang-bincang tentang keluarga, bercanda. Itu sudah termasuk dalam persatuan. Sebelumnya ibu mau tanya, peristiwa apa yang terjadi di Yogyakarta? Peristiwa heroik apa yang terjadi di Yogyakarta? Ayo, siapa yang bisa jawab? Corona nih? Tadi kan udah baca ya, karantina, silakan. Iya, sekarang kalian